yang punya mobil manual deh, coba deh rasain. Kondisi gigi 3 nih, posisi masuk, tahan dorong itu teman-teman mungkin kalau sambil megang gini bisa merasakan. Kok kita ada rasa perlawanan di tangan kita, itu sebaiknya ya, itu dulunya pernah yang ada namanya kebocoran di transmisi. Di gas tipis itu ada suara nguk 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 nguk, itu sekitar 8,5 juta. Kalau pas menggunakan manual, tangan Mas itu ada di mana? Di istri saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tapedia, selamat sore. Masih di bengkel AHA Motor, bengkel kesayangan kita di Yogyakarta. Baik, di depan kita ada kendaraan manual. Nah, jadi kita coba langsung tanya Mas Ardi, karena kemarin ada yang berkomentar meletakkan tangan saat mobil berjalan di tuas persneling manual itu membuat mobil cepat rusak ya. Nah, kita langsung tanya ya Mas Ardi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Tapedia. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Ini Mas Ardi kostum liburan Jumat ya? Ya, bisa lah Jumat tadi, Pak. Ini bentar lagi asar, Pak. Iya, bentar lagi asar. Nah, tadi saya dengar suara manual-manual apa? Iya, Mas Ardi. Nah, kemarin ada konten kita manual yang ada di bengkel GK ya. Oh iya, Mas. Nah, sana yang Gunung Kidul. Iya, Gunung Kidul. Nah, terus ditambahkan lagi sama beberapa komentar kawan-kawan kita di Tapedia, meletakkan tangan saat mobil berjalan di tuas persneling itu juga membuat mobil cepat rusak katanya manualnya. Ini gimana Mas Ardi? Betul atau kurang betul? Atau gimana? Ya betul, ada betulnya ada enggak betulnya. Ada betulnya ada enggak betulnya. Baik. Kita memandangnya dari sebelah mana, kita ke dalam aja. Oke, siap. Kebetulan mobil ini mobil sedang ini Pak, ingin perbaikan kopling. Transmisinya bengung, cuman nggak kencang-kencang banget, tapi customer kita yang satu ini memang loyal banget Pak. Jadi dia kilometer sih hampir sekitar ya 190.000 hampir. Oh, hampir 200 ya? Hampir 200. Jadi kalau dibilang usianya udah sangat panjang sekali usia transmisi ini. Jadi dia ketika gigi 3 masuk gigi 3, terus sampai dengan kita masukin gigi 3 itu, terus kita gas halus, itu terdengar suara seperti propellernya truk Pak. Jadi kalau kita naik truk gitu kan, atau naik bis, itu kan kadang-kadang lepas gas, di gas tipis itu ada suara nguk 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 nguk, kayak gitu. Ini kedengeran tipis banget, tapi customer-nya merasa terganggu. Akhirnya yo, Mas nggak apa-apa Mas, pokoknya diganti aja. Loh, ini nggak rusak Pak, nggak apa-apa diganti aja. Nah, ini penyebabnya apa Mas? Bunyi Jadi sebelum kita masuk ke yang tadi ya, penyebab bunyinya itu besar kemungkinan karena keausan bearing. Jadi di dalam transmisi ini khususnya di input shaft itu dan juga gearnya ya, itu dia ada 2 bearing Pak. Nah 2 bearing tersebut yang bikin bunyi. Kenapa dia bisa bunyi? Kemungkinan kalau prediksi dari kami ya, diagnosa sementara, itu dulunya pernah yang ada namanya kebocoran di transmisi. Jadi mungkin dia pernah bocor seal as rodanya atau sambungan antara bodi transmisi dengan bokong transmisi itu dia ada kebocoran, terus di pancinya pun juga mungkin ada kebocoran sehingga olinya tadi kapasitasnya berkurang. Nah posisinya bearing itu kan dia kan berdiri Pak. Nah kalau misalnya ini bearing, ini level olinya, meskipun oli transmisi itu kalau muter itu kan kalau pas posisi hidup itu kan muter, pasti kan terkena ya bearingnya ya. Tapi kalau kapasitasnya dia kurang, itu akan lebih sedikit lagi kenanya. Kering, ibaratnya kita gitu. Nah kering itu yang akan mengakibatkan mempercepat keausan. Nah prediksi sih dari sana. Nah besok ini akan Sabtu ini akan kita turunkan. Kemudian akan kita buka bearing tersebut, kita akan coba ganti. Kayak gitu. Baik. Ya ini kembali ke pertanyaan tadi. Kalau ketika mobil sedang jalan, kemudian kita tahan persnelingnya, itu apakah mempercepat kawasan atau enggak? Ya ada 2 pandangan ya. Nah, yang pertama kalau dia seperti ini Pak, dia tahan dorong. Tahan dorong. Kondisi gigi 3 nih. Posisi masuk, tahan dorong itu besar kemungkinan akan mempercepat keausan di sektor busing dan juga selingnya. Karena transmisi itu meskipun dia sudah ngelok Pak, itu ada ininya, ada fair play-nya apa ya namanya? Free apa? Ya free-nya. Ada free-nya itu tujuannya kalau misalnya kita rilis gas ulang, itu teman-teman mungkin kalau sambil megang gini bisa merasakan. Waktu lepas gasnya digas lagi, ini tuas pasti akan getar ya? Gerak. Iya, gerak. Itu gerakan tersebut dari mana? Dari transmisi. Karena posisi gearnya itu meskipun dia udah ngelok, itu kan tetap ada ini Pak, gapnya. Nah gap di sana itu memang diperuntukkan untuk supaya ada pergerakan di gearnya itu. Nah itu kalau misalnya kita tahan seperti ini, yang kalah biasanya ya antaranya sling
kemudian busing-busingnya, dan juga kalau di dalam sini kan ada bolnya, Pak. Nah itu bolnya cepat retak gitu. Nah jadi itu memang bisa beberapa yang menyebabkan kerusakan. Tapi kalau misalnya kita nggak sampai mendorong ke arah menahan tadi ke depan atau ke belakang, betul, gitu hanya kita posisinya supaya lebih cepat move-nya, shiftingnya kan beberapa di antara kita kan mungkin selain kaki yang menempel di kopling, benar juga tangan nempel di kopling, Pak. Enak kan, tangan nempel di persneling, kayak gitu. Nah tangan yang nempel di persneling ini selama dia nggak nahan, saya rasa nggak ada masalah. Jadi hanya posisi di sini saja nempel gini tanpa mendorong. Kalau kita masukin gigi pasti dorong, Pak. Nah, oh iya benar ya. Posisi kendorong kayak gini ya mungkin tadi akan menahan. Tapi kalau dia hanya menumpang saja itu nggak ada masalah. Kayak gitu. Itu yang sisi pandang yang kedua, hanya menumpang aja nggak ada masalah. Gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ke kita sebagai pemilik kendaraan atau pengguna kendaraan, sebesar apa kita mendorong tongkat persneling itu ya? Betul. Jadi kalau kita mendorong, kemudian kok kita ada rasa perlawanan di tangan kita, itu sebaiknya ya dihindarin lah. Jadi kalau ada perlawanan di tongkat persnelingnya ini kan, tentu teman-teman yang punya mobil manual deh, coba deh rasain. Masuk gigi 3 atau gigi 1 aja deh. Gigi 1 yang lebih parah biasanya. Gigi 1 itu kalau kita posisi jalan pelan, terus kita gas itu nggak terlalu dalam ya. Jadi lepas gas, terus kadang ngegas lagi. Itu kan ada cek gitu, Pak. Nah itu penyesuaian plendes dan juga kampas biasanya dari flywheel. Itu yang akan mengakibatkan transmisi ini input shocknya jadi tidak stabil pergerakannya, efeknya nanti ke tuasnya. Nah tuas itu tadi nanti akan biasanya kalau orang latihan mobil lepas kopling itu kan ada dut-dutnya. Dut-dutnya itu teman-teman kalau megang tuasnya itu pasti akan rasa juga ada perlawanan. Itu karena posisinya memang gear di dalam transmisinya sedang bermain, Mbak. Kayak gitu. Nah kalau pas posisi misalnya dia nggak ada perlawanan sih nggak masalah. Cuma ditumpangin gini aja, pas posisi kayak gini kita gas, lepas gas itu di sini masih ada gapnya, itu nggak begitu terasa. Tapi kalau kita sedikit dorong, nah itu akan ada terasa. Baik. Kalau Mas sendiri yang kadang menggunakan matic, kadang menggunakan manual. Kalau pas menggunakan manual, tangan Mas itu ada di mana? Di istri saya, Pak. Ada. Ya kalau pas test drive gimana? Oh iya. Pas kalau posisi di normalnya ya, memang saya kondisinya kadang megang setir, kadang juga tergantung. Kalau pas macet, saya di sini, Pak. Macet itu kan sering mindah 1, terus masuk 2, gitu. Terus masuk 3, kadang-kadang nanti balik lagi ke 1. Itu saya pasti di sini. Tapi kalau jalan udah jauh ya tangan lebih nyaman kalau saya ya. Lama di sini, nyaman di setir 2. Tapi pada saat itu kondisi macet tadi, tangan Mas ada di tuas. Itu Mas melakukan ini nggak? Penekanan nggak? Kalau penekanan ketika perpindahan ya, tapi kalau untuk penekanan pas posisi udah ngunci kayak gini ya cuma posisi nempel aja. Tapi posisi nempel pun juga akan sedikit terasa kok, Pak. Kalau kita misalnya lagi jalan, itu pasti di tuas ini akan terasa, tuas itu akan gitu. Meskipun nggak banyak ya, tapi dia akan terasa gini, dan di tangan tuh terasa. Saya kadang kalau udah terasa gitu, mending saya lepas daripada saya menahan persneling kayak gini. Gitu, Pak Taufik. Tuh. Sotopedia. Jadi jawabannya tadi itu bisa dilihat dari sisi dua ya Mas ya. Betul. Kalau kita nggak nyampe menahan adanya gerakan fair play-nya si ini, permainannya si transmisi, itu nggak ada masalah. Kalau nggak sampai menahan ya. Gitu, Pak Taufik. Nah, berarti ini salah satu cara yang bisa juga menyebabkan transmisi rusak ya. Transmisinya kalau tadi itu apa namanya, kalau kalau didorong ya? Didorong kemudian dia posisinya itu gerak, itu kita tahan terus itu biasanya akan mengakibatkan selingnya dulu yang kena, Pak. Oh, selingnya dulu yang kena. Kalau sampai ke transmisinya nggak secengeng itu transmisi. Oke. Nah, tapi kalaupun itu kebiasaan ya, itu lama atau cepat sih kejadian kerusakan itu? Belum pernah nyoba. Nah, tuh Sobatpedia. Belum pernah nyoba. Tapi kalau yang kita ceritakan di video kemarin masalah kaki yang nempel ya, itu kalau kaki cepat, tetap, Mas ya? Kalau kaki itu kondisi kaki yang tanpa sadar dia masih berada di pedal kopling, itu akan mempercepat kerasnya kinerja kopling. Kalau yang mobil model transmisinya dia menggunakan silinder yang silindernya itu bentuknya minyak rem, Pak. Minyak rem ya? Ya memang kebanyakan silinder minyak rem. Maksudnya yang ketanam di dalam plendesnya langsung. Kan ada yang terpisah. Model-model lama itu kan antara bearing release sama silindernya kan terpisah, Pak. Iya. Kalau yang Livina itu kan jadi satu. Nah yang jadi satu ini biasanya yang akan mengakibatkan cepat rusak. Bukan cepat rusak ya, cepat panas.
ininya apa namanya pelendesnya cepat keras, efeknya lama-lama nanti silindernya yang nyeplos. Kalau boleh tahu Mas, Itu kurang lebih ya kita pernah di dealer dulu Pak. Nah ya itu. Itu 15.000 kilo itu udah ada yang kayak gini. Keras. Nyeplos Pak. Ya mungkin di awalnya keras. Berarti nyeplos sudah keras berarti ya? Udah keras masih. Baik, sebagai penutup Mas Ardi, ini bagaimana caranya biar Sobat APD pemilik mobil-mobil manual itu awet kendaraannya? Ya jadi jangan terlalu banyak baca isu Pak. Nanti jadi pusing sendiri. Jadi sehingga kalau kita bawa mobil ya apa namanya sesuai dengan kemampuan mengemudi kita. Kemudian yang kedua, kalau memang dirasa hal itu akan mempercepat keausan, maka itu hindari seperti menumpangkan kaki pada pedal kopling. Kalau tadi saya bilang katakan menumpangkan saja nggak apa-apa, tapi kalau menahan pergerakan itu akan mempercepat apa namanya keausan sling. Itu sebaiknya juga hindari. Kemudian hindari juga menggunakan RPM yang terlalu tinggi. Oh, pergantian shifting terlalu tinggi itu juga pun akan mengakibatkan cepat panasnya kopling, dan juga biasanya kalau ini akan berbau hangus Pak. Oh, RPM tinggi kopling. Ya kadang-kadang orang-orang yang maaf baru belajar nggih, itu RPM-nya kadang ketinggian lepasnya. Nah begitu koplingnya dilepas dia dedutan. Nah itu nanti kalau kita nggak sadar, misalnya RPM 3.500, beberapa mobil kan masih halus Pak, mesinnya kondisi masih halus, mountingnya masih bagus, RPM tinggi nggak kerasa. Nah itu akhirnya yang cepat kena apa, kampasnya jadi cepat tipis. Itu juga harus dihindarin. Penggantian oli transmisi juga harus dilakukan periodical maintenance, paling enggak ya selambat-lambatnya 80.000 km harus diganti. Itu juga harus dilakukan demi kebaikan internal transmisi. Kemudian apa lagi yang dilarang ya? Udah itu aja kayaknya. Itu aja ya. Matic transmisi oli ya. Oli tadi sudah. Dan periksaan bocor Pak. Pemeriksaan kebocoran itu juga penting. Jadi kalau kita servis itu bukan hanya mesin ya teman-teman. Jadi termasuk kaki-kaki, elektrikal, power window, transmisi kebocoran itu juga dicek. Nah ketika transmisi udah ada kebocoran, mekanik udah memberikan keterangan ini bocor, maka sebaiknya dilakukan penggantian meskipun harus overhaul. Gitu. Jangan sampai gini, wah nanti di overhaul terus biayanya tinggi lah. Kalau misalnya kita kecolongan sampai internalnya itu kena, itu mungkin jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya overhaul biasa untuk sekedar supaya packingnya itu diganti biar dia nggak bocor lagi. Karena apa, kalau nanti sampai kecolongan olinya berkurang ya bukan hanya bearing yang kena, tapi sinkron mesh kena, kemudian gear nanti ada yang patah kayak dulu ya kan. Kalau dulu itu kan gara-gara koplingnya nyeplos, terus si pemilik kendaraan mungkin bisa memaksa memasukkan, akhirnya patah tuh ininya, bulknya sinkron mesh ini jadi patah. Mas, gitu. Biaya paling mahal untuk oversize. Biaya paling mahal untuk memperbaiki atau servis lah. Servis transmisi untuk manual ini, ya. Sejauh ini ya Pak ya. Sejauh ini yang kalau manual itu berikut dengan kampas koplingnya, yang kayak pernah kasus yang pernah patah itunya Pak, itu sekitar 8,5 juta. 8,5 juta. 8,5 juta. Itu nggak semuanya patah ya. Itu hanya ring bulknya aja. Itu yang diganti ringnya, kemudian bearing 2. Kemudian minyak atau oli transmisi sama kopling set itu Pak, 4 itu. Jadi 8,5 jutaan. Dan itu tidak sering terjadi? Sangat jarang. Itu biasanya kalau manual itu ya keteledoran pengguna. Di dalam ya maaf mobil udah nyeplos gitu ya, kemudian dia coba paksakan untuk memindah tuas transmisi, ini kan bahaya. Ketika input shaft dia muter, kita kemarin udah membahas ya, kalau mesin mati di ini nggak ada masalah, tapi kalau mesin hidup dia langsung dimasukkan ya itu masalah. Nah masalahnya adalah kalau misalnya kopling udah diinjek tapi nyeplos terus berusaha memasukkan, ini juga masalah. Kayak gitu Pak Taufik. Baik. Ya intinya poin-poin yang tadi yang dilarang itu sebisa mungkin kita hindarin. Kayak gitu Pak Taufik. Semoga sedikit bermanfaat dari kami. Suara saya udah hampir hilang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.